Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya mungkin saya pernah mungkin belum ada yang kenal sama saya. Sekilas mungkin ada yang tahu atau bahkan sudah pernah beberapa ikut ada yang kelas online saya ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah hari ini saya lagi alhamdulillah dapat amanah buat mengisi kuliah Telegram tentang bagaimana mendesain personal branding di PowerPoint. Nah, gitu ya. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu apa itu personal branding atau apakah desain di PowerPoint, karena ada yang baru kenal atau apa. Nah, kita cari dulu yuk, apa sih personal branding itu? Personal branding menurut website Dewa Web. Coba judulnya, personal branding, strategi gapai sukses di era digital. Masya Allah. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu saya ya, tapi nanti pasti kita kenalan nanti di akhir aja lah. Jadi kita langsung ke isi materinya. Tadi personal branding, strategi gapai sukses di era digital. Dari judulnya dia udah bagus banget. Nah, apa itu personal branding? Nah, personal branding adalah bagaimana Anda membangun dan mempromosikan apa yang Anda perjuangkan. Masya Allah, apa yang Anda perjuangkan. Tadi mungkin Anda bisa mendengar penggunaan istilah brand pada merek-merek ternama kayak Apple, Nike, Adidas, ya kan. Namun brand activation atau aktivasi brand bisa Anda terapkan juga pada diri Anda. Personal branding merupakan kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang menjadikan Anda sebagai sosok yang sekarang ada. Wow. Personal branding juga bisa menjadi pembeda antara miliaran sosok profesional lainnya di sekitar Anda. Wah, keren ya. Materi kali ini keren ya. Personal branding juga bisa menjadi pembeda antara Anda dan dan orang lain di antara miliaran sosok profesional lainnya di sekitar Anda. Jadi misalnya kalau teman-teman ada yang bukan jago ya, Masya Allah, ada anak saya nangis baru bangun. Nah, jadi ya, ini anak saya baru lahir 2 bulan yang lalu, namanya ini saya desain juga nih di PowerPoint. Shima Mariam Setiawan. Doain ya, semoga sehat, lancar, kehidupannya berkah insya Allah. Jadi anak yang soleh, amin ya Allah. Nah, lanjut lagi, mengapa harus personal branding tadi? Kebanyakan orang menganggap personal branding itu terlalu makan waktu, dan bahkan sebagian orang bilang personal branding itu nggak penting. Memang benar sih bahwa demi membangun branding diri Anda, emang Anda perlu menghabiskan banyak waktu. Namun anggapan personal branding itu nggak penting sebenarnya salah tuh. Bukan tidak benar atau salah. Kenapa? Artinya Anda tentunya telah melihat bahwa di era digital ini tantangan karir atau bisnis nggak lagi sama. Sebuah bisnis memerlukan website yang meyakinkan audiens untuk dapat dipercaya sebagai brand bagus yang menyediakan produk atau jasa yang bagus juga. Begitu juga dengan nilai diri Anda di mata para pencari pekerja. Tentunya mereka melihat representasi online Anda sebagai bahan pertimbangan seleksi apakah Anda layak menjadi kandidat pekerja atau tidak. Nah, ini pekerja ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mungkin buat CV yang bagus, kayak misalnya video animasi, jadiin CV-nya dari video animasi atau apapun itu bisa jadi kayak portofolio buat teman misalnya yang ngelamar kerja atau apa. Nah, bagaimana kayak misalnya saya nih, saya kan orang freelance, orang usaha, orang jualan, orang bisnis. Jadi bagaimana membangun brand atau personal brand Anda. Misalnya teman-teman ada yang misalnya pintar menjahit, mungkin sebagai orang yang ahli menjahit, misalnya menjahit sulam tertentu gitu. Ada yang membuat makanan, misalnya koki apa gitu, misalnya masak asli Indonesia yang benar-benar orang lain nggak bisa misalnya kayak bumbunya khas banget gitu. Nah, bisa kayak gitu, bisa teman-teman bisa representasikan teman-teman nanti dalam desain teman-teman. Jadi makanya itu kita belajar yuk. Nah, jadi jika Anda tidak mulai sekarang mengelola reputasi online Anda dengan sebaik-baiknya, kemungkinan besar Anda akan secara berkala kehilangan peluang bisnis maupun karir Anda. Wow, ingat, ini era digital. Tantangannya bukan lagi sekedar perkara seberapa mampu Anda menguasai suatu bidang, tapi bagaimana Anda mempresentasikannya secara global lewat dunia online. Oh, Masya Allah, ini keren ya. Berarti kan alhamdulillah materi ini insya Allah bermanfaat dan bisa teman-teman gunain buat nanti teman-teman bisa di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube-nya atau apapun itu bisa digunakan hanya dengan PowerPoint. Oke? Nih, menurut penelitian terbaru dari Weber Sandvik, ada beberapa poin penting yang perlu Anda garis bawahi dan tidak lanjuti. Wah, penting nih. Para eksekutif global mengaitkan 45% reputasi perusahaan mereka dengan reputasi CEO dari perusahaan mereka.
Reputasi CEO diyakini sebesar 77%, memainkan peranan penting dalam menarik karyawan baru untuk berkontribusi ke perusahaan mereka, dan juga diyakini sebesar 70% mempengaruhi motivasi karyawan untuk tetap loyal pada perusahaan. Masya Allah. Berarti kalau misalnya teman-teman nih, mohon maaf, dikasih rezeki Allah sebagai pemimpin suatu perusahaan, insya Allah, nah diyakini itu peranan penting 77% peranan penting dalam menarik karyawan baru untuk berkontribusi ke perusahaan mereka, 77%, dan 70% mempengaruhi motivasi karyawan untuk tetap loyal pada perusahaan. Berarti personal branding itu penting ya, penting banget. Ya, 77% berarti kan lebih dari 60, berarti udah termasuk bagus nih. Jadi bagaimana interaksi online si CEO ini berkaitan dengan kesuksesan brand perusahaannya. Wih, Masya Allah. Nah, ini cara membangun personal branding, berarti udah penting ya. Berarti kenapa personal branding? Nah, ini ada caranya. Ada 3 tahapan Anda harus mulai personal branding. Berikut adalah ketiganya kami jelaskan dan agar mudah dipraktikkan. Oke. Audit hasil penelusuran online Anda. Coba ketik keyword berupa nama Anda pada mesin telusur macam Google atau apapun, atau Bing atau apalah. Nah, jika ada hasil telusur yang terdapat tak profesional atau bahkan tak layak ditampilkan terkait perilaku asusila, mabuk, wah, Masya Allah, perilaku menyinggung sara. Nah, kalau ini kita di Indonesia mungkin masih PR lah ini. Tapi yang asusila, mabuk, atau segala macam, dan benar-benar teman tidak lakukan itu ya. Karena apa? Itu merugikan semua orang, termasuk teman-teman sendiri. Silakan hapus. Nah, tuh. Nanti ibarat kata misalnya ada istilah jejak digital lah intinya. Seperti itu. Jadi teman-teman, aku ingin yang terbaik dari teman-teman yang punya skill apapun, punya manfaat apapun, tolong dibagikan. Karena emang itulah yang paling penting sekarang tuh di masa pandemi kayak seperti ini. Bagikan konten-konten terkait bidang Anda untuk memperlihatkan spesialisasi Anda. Tunjukkan visi dan misi positif Anda. Tonjolkan juga secara halus pencapaian yang telah Anda raih. Wow, Masya Allah. Ini mungkin istilahnya show up lah ya. Tapi yang show up yang baik-baik lah. Tingkatkan interaksi sosial Anda secara online dengan para audiens Anda. Sapa dan beri apresiasi pada orang-orang yang menjadi target audiens Anda. Aktiflah berkomentar pada konten-konten yang dibagikan pada profesional di bidang Anda. Oke. Nah, nih terkait penggunaan nama bagi setiap akun media Anda, gunakan satu nama asli dan lengkap secara konsisten. Kayak misalnya saya nih, lihat ntar. Anda tentunya tak membingungkan orang-orang yang ingin misalnya ini sudah. Oke. Contoh personal branding. Lihat. Salah satu inspirasi pebisnis muda yang melakukan personal branding secara maksimal adalah Jordan Kamal. Para pendiri belajar apa.com. Masya Allah. Belajar apa adalah sebuah direktory web bagi para guru yang ingin memberikan pengajaran secara online. Wah, bermanfaat banget buat para guru nih, mengadakan workshop secara langsung, dan ini juga tentunya berlaku bagi murid yang ingin mempelajari keterampilan apapun. Wih, Masya Allah. Ide Jordan untuk membuat sebuah startup di bidang pendidikan ini dikatakan secara tak sengaja muncul karena adiknya yang berprofesi sebagai guru kesulitan menawarkan jasa mengajar. Wah, coba lihat, dari kesulitan menawarkan jasa mengajar, kakaknya membuat website. Wah, keren, membuat startup atau aplikasi. Wah, bagus. Kembali lagi ke soal personal branding. Melalui akun Instagramnya ini, Jordan dengan nama akun Jordans pakai Z ini secara aktif membubuhkan kalimat membangun terkait pembangunan diri. Nah, kan kalimat membangun atau motivasi, quote atau apapun ya kan, dan pendidikan di setiap posting gambar ya. Selain itu, lewat Instastory-nya ia juga memiliki konten serupa. Ia bahkan melakukan pencarian kandidat kerja dari fitur tersebut. Wah, kita lihat dulu gambarnya. Coba kita zoom ya, ya. Oke, you got star somewhere. Oke, pakai bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa lihat lah, Jordan. Referensi buku personal branding. Nah, ini teman-teman bisa. Terus apa hubungannya dengan PowerPoint? Nah, PowerPoint ya, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang kenal saya di mana, di Facebook, di Instagram, atau bahkan di YouTube. Mungkin banyak di Facebook kali ya. Nah, ini hasil desain saya lewat PowerPoint saja. Seperti ini. Ini mau buat carousel di Instagram. Oke. Lanjut. Nah, ini mungkin itulah Hendra Setiawan, personal branding itu, tukang gambar, desain, segala macam lah dengan kekurangannya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ini beliau. Nah, mungkin teman-teman ini bisa lihat ini ada yang tadi dia seperti ini, kita gambar, kita buat desain seperti ini. Kita lihat ini dulu ya. Oke. Mungkin teman-teman udah tahu ini. Ya, oke. Kang Dewa Eka Prayoga. Oke. Teman-teman udah pasti hampir semua online kenal, paham lah. Beliau pengusaha, pelaku usaha,
dengan udah pernah jatuh bangun dan apa namanya pernah juga dengan bangkit lagi, bahkan pernah hampir nauzubillah hampir mau menuju meninggal, tapi alhamdulillah Allah masih kasih keberkahan dengan umur panjang. Ya ini nanti ya. Kenapa saya ngambil beliau, karena personal branding di sosial media, di Facebooknya itu, dan bahkan di YouTube sekarang dia alhamdulillah maju ya, saya lihat baik tuh. Ini bagus nih ya, dengan nanti kan apa, dengan kalimat-kalimat tadi kayak Mas Jordans itu pakai Z itu kan sama kan seperti itu pakai bahasa Inggris. Nah ini dia, ini beliau merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh, alhamdulillah. Nah jadi kita jangan sampai ya itulah merasa soleh atau merasa baik itu jangan, tapi merasa salah itu memang karena kita ini banyak kekurangan, manusia ini pasti banyak kekurangan, termasuk saya juga. Nah lanjut, nah itu dia. Jadi desainnya seperti ini. Nah, saya lihat kayak ada apa namanya, ini seperti ini ada segitiga, dan bahkan di sini ada foto apa, ini apa, kalimat tauhid ya, berarti kan termasuk orang yakin banget, yakin sama Allah. Di situ bukan nyari profit kan, karena hampir semua orang bisa itu pasti nyari untung kan, nggak mungkin enggak, itu udah manusiawi, udah wajar. Tapi ini enggak, beliau ngajarin untuk nyari berkah. Kalau udah berkah Allah pasti profitkan. Nah itu dia. Jadi teman-teman yang punya bisnis, insya Allah kasih berkah dengan cara teman-teman nyari berkahnya Allah, bukan nyari profit aja ya, insya Allah. Nah ini beliau lanjut lagi dengan dari awal, maaf, agak apa, tenang, soleh ya kan, agak santai. Ini agak apa, mulai dia agak menunjukkan jati dirinya dengan apa, suka senyum, bercanda apa segala macam. Nah ini dia, ini agak sedikit gokil dengan gayanya seperti ini. Content is king, engagement is call. Saya nggak tahu artinya apa, karena saya juga bukan pelaku. Saya sih pelaku, insya Allah pelaku bisnis usaha online juga, tapi nggak terlalu tahu. Nah jadi ya mungkin nanya Kang Dewa aja langsung yang tahu ya. Nah ini dia, tuh sama kayak tadi. Ini yang lebih gokil lagi, hari ini kan tanggal cantik ya, tuh tanggal 2 waktu itu bulan apa, bulan yang kemarin tuh, bulan Februari, 2 Februari 2020. Nggak kepengen apa, ngelakuin sesuatu yang spesial, bayar hutang misalnya. Nah lihat beliau. Nah satu lagi tuh, tadi sama kayak tadi kan, bisnis itu bukan nyari profit tapi nyari berkah. Kalau udah berkah udah pasti Allah beri profit, sama kayak tadi tapi cuma beda gambar aja kan. Nah seperti ini bisa dibuat di PowerPoint, misalnya lihat di belakangnya ada background warna merah, beliau bisa ada apa namanya, ada kayak gitu, ada tanda kutip barukan semangatmu. Nah, ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak Mas Jordan tadi, sama dikurung dalam rumah kita masih berpulang untuk memperbaiki diri, tapi jika sudah dikurung dalam kubur kita hanya menyesali diri. Mari kita introspeksi, evaluasi. Allahu Akbar. Beliau mengajak kita untuk introspeksi dan evaluasi selama pandemi kayak gini ya. Dan teman-teman mudah-mudahan semua diberkahi Allah, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam usaha atau bahkan kerjanya. Allah kasih keberkahan kalian semua, amin amin ya robbal alamin. Buat kita semua juga. Nah oke, ini juga seperti ini. Maaf, nanti kalau itu nanti kita apa namanya langsung praktek ya. Nah itu apa namanya, garis-garis seperti ini dan logo sedikit seperti ini, membuatnya di PowerPoint bisa. Dan itu kenapa PowerPoint itu bagi saya software yang sudah ada semua di mana, di PC atau laptop teman-teman, dan itu bisa buat jadi teman-teman mudah untuk dilakukan. Nah misalnya teman apa gitu ya, ini contohnya saya, nah tuh ini kayak gini, mau sukses tapi takut gagal, sama seperti mau berenang tapi takut basah. Nah ini website apa, usaha saya, usaha desain saya seperti ini. Nah teman-teman nanti bisa apa, buat ini, buat apa namanya, buat ini ya. Nah tuh, bekerja keraslah 2-3 kali lipat dari orang biasa, maka kamu akan saya coret, maka akan lelah. Jadi nah, seperti inilah itu teman-teman bisa buat. Oke. Nanti karena udah itu, jangan mengulangi kesalahan yang sama, masih banyak kesalahan yang lain yang perlu dicoba. Oke teman-teman, yang bacain jadi ketawa ya, insya Allah, karena ketawa itu apa, memudahkan teman-teman. Oke lanjut. Nah kita buat seperti ini tadi, jadi kita cut aja ya, kita buat ke tempat yang baru. Oke.